Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita bisa berjumpa kembali di dalam persekutuan doa online. Saya berharap Bapak Ibu semua yang di rumah dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama memulai persekutuan doa kita dengan menaikkan satu pujian yang mengungkapkan bahwa kita begitu bangga kepada Allah Bapa kita karena Ia sangat mengasihi kita. Mari kita pujikan, sungguh ku bangga Bapa. Pujian sungguh ku bangga Bapa adalah ungkapan kita sebagai anak-anak Tuhan karena kita bangga memiliki Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kita, Allah yang rela berkorban demi kita orang yang berdosa supaya kita semua selamat. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita, datang kepada Tuhan,
Kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita mau mendengarkan sabda Tuhan kepada setiap kita masing-masing. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kita meminta pimpinan Roh Kudus supaya kita dapat mengerti setiap firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, sungguh Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, kami merasa bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang mau berkorban bagi kami, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang selalu menyakiti hati-Mu. Tapi Tuhan mau mengasihi kami. Dan kami bisa merasakan kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Kami bisa merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Ketika kami sedih, ketika kami sedang putus asa, ketika kami sedang dalam pergumulan, ketika kami sedang buntu di dalam persoalan-persoalan. Tapi Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan menyatakan kasih-Mu melewati hal-hal yang ajaib yang kami rasakan. Yaitu kami boleh bernafas sampai hari ini. Dan kami mau mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami rindu Engkau bersabda kepada kami, memimpin hidup kami, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Inilah seruan doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sore hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 3 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-21. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan sore hari ini saya berikan judul Allah mengasihi kita. Kasih adalah kata-kata yang sering kita dengar, tidak begitu asing bagi orang-orang Kristen. Bahkan kita sendiri pun sering mengucapkannya. Tetapi pertanyaannya bagi kita semua adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan kasih itu sendiri? Kasih bukanlah sekedar kata-kata yang terucap. Kasih juga bukan soal memberi, tetapi kasih adalah berbicara tentang pengorbanan. Ketika seorang ibu diperhadapkan dalam sebuah pilihan untuk memilih apakah anak atau ibunya yang harus kehilangan nyawa
Seorang ibu akan dengan tegas menjawab bahwa, biarkan saja aku yang mati. Tolong selamatkan nyawa anak saya. Mengapa seorang ibu bisa melakukan hal itu? Itu karena kasih ibu sangat besar untuk anak-anaknya. Terlebih lagi Allah kita, Bapak Ibu. Allah kita adalah Allah yang sangat penuh kasih. Ia tidak membiarkan kita umatnya manusia binasa. Tetapi Allah menginginkan kita semua untuk selamat dan mendapatkan hidup yang kekal. Banyak orang tidak percaya kalau Allah mengasihi kita, kalau Allah mengasihi manusia. Mereka sering berbicara dan berkata demikian. Jika Allah mengasihi kita, kenapa ada penderitaan? Jika Allah mengasihi kita, kenapa Allah izinkan anak saya meninggal? Kenapa Allah mengizinkan anak saya diperkosa? Jika Allah mengasihi kita, kenapa banyak sakit penyakit menimpa saya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering diajukan terhadap kasih Allah. Apakah Allah benar-benar mengasihi kita, manusia yang berdosa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes memberikan kita suatu kepastian bahwa Allah sangat mengasihi kita. Kasihnya terbukti dengan Ia memberikan putranya yang tunggal kepada kita. Dengan tujuan apa, Bapak Ibu? Supaya kita semua selamat, supaya kita terbebas dari hukuman dosa dan kebinasaan. Ayat 16 dengan jelas dikatakan bahwa karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa di sini putranya yang tunggal, Bapak Ibu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah yang nyata, yang amat besar kepada kita. Ini juga menandakan bahwa kita ini adalah berharga di hadapan Allah, Bapak Ibu. Untuk itu kita patut bersyukur karena kita memiliki Allah yang sangat mengasihi kita. Ia rela mengorbankan putranya untuk kita semua orang berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkorban bagi orang yang kita kasihi, berkorban bagi orang-orang yang kita cintai, mungkin kita bisa melakukannya, Bapak Ibu. Tetapi berkorban bagi orang-orang yang menyakiti kita, berkorban bagi orang-orang yang jahat kepada kita, pasti kita tidak bisa melakukan hal itu. Seringkali kita mengutuk, menghujat semua kesalahan-kesalahan mereka. Kita mengharapkan orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang jahat kepada kita, untuk dihukum, untuk dihakimi setimpal dengan perbuatan mereka. Kita cenderung membenci orang-orang yang jahat kepada kita, orang-orang yang menyakiti kita. Tetapi Allah kita, Allah yang hidup, berbeda dengan kita manusia. Allah yang punya otoritas untuk menghukum kita semua, karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi Allah memilih untuk mengasihi kita. Allah memilih untuk menyelamatkan kita. Allah memilih untuk mengampuni kita semua. Sehingga Ia rela mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, ke dunia untuk menjadi Tuhan dan Sang Juru Selamat kita semua manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengampunan yang diberikan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus adalah bukti bahwa Allah sangat mengasihi kita. Dengan memberikan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia sama seperti kita manusia,
menderita, mati di salib, dan bangkit untuk menyelamatkan kita semua orang yang berdosa. Pertanyaannya bagi kita semua, apakah ketika Allah sudah memberikan putranya yang tunggal mati untuk semua umat yang berdosa, apakah kita akan selamat begitu saja? Ayat 18 dikatakan bahwa hanya orang yang percaya kepadanya yang akan selamat. Orang yang tidak percaya kepadanya akan menerima hukuman. Katanya di sini adalah menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita mendapatkan keselamatan, kita harus percaya dan mengaku dengan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Untuk meresponi kasih Allah yang begitu besar bagi kita, ada hubungan timbal balik yang harus kita lakukan. Ada syaratnya, yaitu dengan iman percaya mau menerima bahwa Kristus adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat kita, dan hidup kita diperbaharui menjadi serupa seperti Kristus. Ada seorang yang mengalami karam kapal. Ia berteriak meminta tolong, kemudian datanglah seseorang untuk menolongnya. Tetapi kalau orang itu tidak mau mengulurkan tangannya, tidak mau percaya kepada orang itu, bagaimana ia dapat ditolong? Bagaimana ia dapat selamat? Demikian juga dengan keselamatan yang Allah Bapa berikan kepada kita melalui anaknya. Jika kita tidak mau mengaku, jika kita tidak mau percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita akan selamat? Bukan hanya kita tidak selamat, tetapi kita akan mendapatkan hukuman, yaitu kita akan terus hidup di dalam kegelapan. Maka dari itu, kita harus percaya dengan iman yang sungguh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang mati dan bangkit untuk menebus kita dari kebinasaan. Bapak Ibu, sore hari ini kita sudah diingatkan kembali bahwa kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita. Kasih-Nya begitu besar bagi kita semua. Kasih itu dibuktikan dan dinyatakan di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang mati di kayu salib dan bangkit untuk kita semua, supaya orang-orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan dan mendapatkan hidup yang kekal. Untuk mendapatkan keselamatan itu, kita harus mengaku kepadanya dan hidup benar di dalam terang Tuhan yang selalu terpancar di dalam perbuatan hidup kita untuk menjadi kesaksian Kristus. Yakobus 2 ayat 26 mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus harus ditunjukkan dalam perbuatan. Pengakuan kita bahwa kita percaya kepada Kristus harus nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam perbuatan dan tingkah laku kita sehari-hari. Kita melihat, Bapak Ibu, kita menonton, kita mendengar berita-berita yang sangat memprihatinkan bangsa kita. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi yang ada, banyak orang-orang yang mengambil kesempatan untuk kepentingannya sendiri. Bukan hanya orang yang di luar Kristen, tetapi banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang Kristen yang hidupnya tidak menjadi teladan, hidupnya tidak memancarkan kasih Kristus. Mereka mengambil keuntungan, mereka mengambil kesempatan orang lain untuk kepentingan mereka sendiri.
banyak orang Kristen yang tidak bisa mengasihi sesamanya, egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Pada sore hari ini kita diingatkan bahwa Allah sangat mengasihi kita sampai Allah memberikan putranya untuk kita supaya kita selamat. Untuk meresponi hal itu, kita juga mau mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Kita mau mengasihi sesama kita mau memperhatikan sesama kita mau peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita mau berbagi di tengah-tengah kesulitan yang ada hari ini. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Kita sebagai orang yang percaya, mari kita tunjukkan sikap kita, perkataan kita, tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari untuk memancarkan kasih terang Kristus, yaitu melalui buah-buah roh yang ada di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah banyaknya masalah yang kami hadapi, Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Engkau masih berikan kami nafas untuk hidup. Tuhan, kami ingin membalas kasih-Mu meskipun tidak seberapa, itu dengan mempersembahkan hidup kami sebagai ucapan syukur kami. Kami mau hidup seperti Tuhan, mengasihi sesama kami, mempedulikan sesama kami, mau berbagi dengan sesama kami. Ampuni kami Tuhan, mungkin kami selama ini hidup kurang berkenan di hadapan-Mu. Seringkali kami egois, seringkali kami mementingkan diri kami sendiri. Karena keadaan dunia yang menakutkan, membuat kami terjerat dalam hal itu. Tapi kami mau Tuhan terus menegur kami, memimpin hidup kami, supaya kami boleh terus berjalan di dalam terang Tuhan. Ketika kami sedang dalam lemah tubuh, ketika kami dalam pergumulan, ketika kami di dalam kesulitan, hilang pekerjaan, ketika kami di tengah-tengah keputusasaan, kami tetap bersandar kepada Tuhan. Kami tetap percaya kepada Tuhan karena Tuhan Allah sangat mengasihi kami semua, yang telah dibuktikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita sudah belajar dan sudah diingatkan bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Sebagai respon kita terhadap kasih Allah, mari kita bersama-sama juga mengasihi sama kita, memperdulikan sama kita. Dimulai dari hal yang kecil, kita mau berbagi, kita mau mendoakan satu dengan yang lain. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Yang pertama, kita akan berdoa bagi jemaat yang sedang sakit, yaitu Bapak Chandra Surya, Ibu Suprapti, Bapak Heri Cahyanto, Ibu Yuli, Ibu Ishak, Bapak Edi, dan Bapak Adi Gunawan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang dengan kerendahan hati membawa jemaat-Mu yang sedang lemah tubuh, yaitu Bapak Chandra Surya, Bapak Heri Cahyanto, Ibu Suprapti,
Ibu Yuli, adik dari Ibu Toto, Ibu Isyak, Bapak Adi Gunawan, Bapak Edi Jemaat Donomulyo. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati, Tuhan yang memulihkan kondisi kesehatan mereka melalui makanan, melalui obat-obatan yang dikonsumsi, boleh Tuhan pakai sebagai sarana untuk pemulihan kesehatan mereka. Tuhan juga berikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera, sehingga mereka boleh melewati hari-harinya dengan sukacita dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan juga berkati keluarga yang merawat mereka, berikan mereka kesehatan, kesabaran, kasih untuk menjaga, merawat orang tua mereka dengan baik. Tuhan, kami percayakan hidup mereka dalam pimpinan-Mu. Kiranya Engkau yang akan menjawab, kiranya Engkau yang akan memulihkan dan menyembuhkan sakit penyakit mereka sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita akan berdoa untuk jemaat yang sudah lanjut usia, yaitu ada Bapak Ibu Isyak, Bapak Ibu Winarto, Bapak Ibu Irawan, Bapak Ibu Heri Cahyanto, Bapak Sutopo, Bapak Adi Wikartono, Bapak Ibu Edi, Ibu Suratman, Bapak Ibu Arimandang, Ibu Slamet Budiman, Ibu Suprapto, Bapak Adi Gunawan, Ibu Diki Molindo. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami juga berdoa membawa jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, yaitu Bapak Ibu Isyak, Bapak Ibu Winarto, Bapak Ibu Irawan, Bapak Ibu Heri Cahyanto, Bapak Sutopo, Bapak Adi Wikartono, Bapak Ibu Edi, Ibu Suratman, Bapak Ibu Arimandang, Ibu Slamet Budiman, Ibu Suprapto, Bapak Adi Gunawan, Ibu Diki Molindo. Kiranya di tengah-tengah usianya yang sudah lanjut usia, Tuhan terus berikan mereka kekuatan, mereka tetap bersukacita untuk memuji memuliakan Tuhan. Kiranya mereka juga semakin cinta Tuhan. Tuhan juga berikan kesehatan supaya mereka bisa memuji memuliakan Tuhan. Tuhan juga berikan mereka hati yang sukacita meskipun mereka karena sudah lanjut umur tidak bisa datang gereja. Tuhan juga yang akan mengajari mereka adalah firman Tuhan yang mereka dengar melalui pembacaan firman Tuhan, melalui khotbah online, melalui anak-anak yang boleh menyampaikan firman Tuhan, membacakan firman Tuhan, atau melalui mesbah keluarga, mereka tetap dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Kiranya di tengah-tengah lanjut usia, mereka tetap bersandar kepada Tuhan dan menjadi teladan bagi anak cucu mereka. Mereka tetap setia kepada Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menjaga dan memelihara mereka. Kiranya mereka tetap setia sampai akhir, sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, kita akan berdoa untuk Pospai Donomulyo, khususnya untuk kebutuhan tempat ibadah yang permanen bagi jemaat. Dan kita berdoa untuk Sekolah Pelita Kasih, yaitu untuk yayasan, donatur, koordinator sekolah, kepala sekolah, guru-guru, dan seluruh staf karyawan, serta wali murid dan siswa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk Pospai Donomulyo, khususnya untuk pergumulan, untuk mendapatkan tempat yang permanen, supaya jemaat-jemaat Tuhan yang di Donomulyo boleh beribadah dengan tidak mengkhawatirkan tempat ibadah mereka. Kiranya Tuhan yang akan memberikan tempat bagi mereka untuk beribadah yang permanen. Kiranya Tuhan juga berikan hati yang
setia, iman yang teguh di dalam jemaatmu, meskipun mereka belum dapat beribadah di gereja sendiri, milik sendiri, tetapi itu tidak menggoyahkan iman mereka untuk terus belajar firman Tuhan dan untuk mengenal firman Tuhan, untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan kiranya terus menguatkan mereka tetap setia, diberikan hati yang cinta Tuhan, rindu akan kebenaran firman Tuhan, sehingga sarana, tempat, dan fasilitas apa yang mungkin menjadi penghalang bagi mereka tidak mengurangi semangat mereka untuk belajar firman Tuhan dan untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih dalam lagi. Tuhan berkati untuk Pak Stefanus sebagai gembala yang membina mereka. Tuhan berikan kesehatan, hikmat, Tuhan urapi beliau sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi jemaatnya, dan mereka pun boleh dibimbing, dibawa ke dalam pengenalan Tuhan yang benar. Tuhan juga berkati untuk keluarga, anak, istri, dan semuanya. Kiranya Tuhan juga yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk sekolah Pelita Kasih, khususnya untuk yayasan, donatur, koordinator sekolah, kepala sekolah, guru-guru, dan seluruh staf, karyawan, serta wali murid dan siswa. Tuhan juga yang memberkati mereka untuk pergumulan dana operasional. Tuhan yang cukupkan. Tuhan juga berikan hati kepada guru-guru, hati yang mengasihi, hati yang tulus untuk mengajar anak-anak dengan baik, meskipun melalui Zoom mereka tetap memiliki hati untuk mengajar anak-anak dengan baik. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak, kiranya mereka dapat belajar dengan baik karena fasilitas yang tidak memungkinkan, tapi kiranya mereka tidak berbuat curang, tapi mereka dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk pergumulan jemaat, majelis dan hamba Tuhan, bangsa dan negara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk jemaat-Mu secara khusus di dalam mereka yang mengalami pergumulan di dalam keluarga, di dalam finansial, pergumulan anak-anak sekolah, pergumulan dalam mencari pekerjaan dan sebagainya. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Kiranya mereka, meskipun di tengah-tengah kesulitan yang ada, mereka tetap mencari jalan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mereka tetap sabar, kuat, dan mengandalkan Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati jemaat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk majelis, hamba Tuhan, pengurus, para aktivis, ke dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, berikan hati yang murni, berikan panggilan yang murni di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melayani Tuhan, baik sebagai gembala, hamba Tuhan yang menjadi panutan bagi jemaat. Tuhan juga urapi, berikan hikmat yang bijaksana, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Berkati keluarga Ibu Erna, Pak Romli, Rahayu, dan juga para majelis, aktivis, pengurus semua. Tuhan berkati keluarganya. Tuhan juga berkati pekerjaan, kesehatan mereka. Berikan mereka kesehatan,
sehati sepikir dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab gereja ini dengan baik, sehingga semua program, semua rencana yang sudah disiapkan untuk kemuliaan nama Tuhan boleh berjalan dengan baik, untuk kemajuan rohani jemaat boleh berjalan dengan baik. Kiranya jemaat Tuhan dari sekolah minggu, remaja, pemuda, umum, lansia, mereka boleh bertumbuh iman, pengenalan akan Tuhan. Semakin hari semakin dikuatkan, mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk pergumulan pribadi yang mereka sedang alami. Kiranya Tuhan juga yang menolong mereka, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan saja. Amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara Indonesia. Ketika kami melihat berita keadaan Indonesia yang semakin prihatinkan Tuhan, porak-poranda, banyak kejahatan, banyak ketidakadilan yang dilakukan oleh institusi-institusi, aparat, oknum-oknum tertentu untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga banyak orang-orang yang haknya diambil, mereka tidak mendapatkan keadilan yang sesuai. Tuhan, tolong bangsa kami, lawat bangsa kami Tuhan. Kiranya anak-anak Tuhan yang bekerja di dalam pemerintahan boleh menunjukkan kasih terang Kristus. Mereka boleh menunjukkan keadilan yang benar dalam Tuhan. Mereka boleh menjadi terang untuk kesejahteraan rakyat. Kami juga berdoa Tuhan untuk isu-isu yang marak hari ini. Tuhan, tolong lawat kami, khususnya untuk para aparat keamanan, polisi, TNI. Mereka boleh melakukan pekerjaan tugas tanggung jawabnya dengan benar, adil, bijaksana, takut akan Tuhan. Jangan biarkan mereka dibutakan oleh uang, dibutakan oleh kesenangan duniawi Tuhan yang hanya mementingkan kepentingan mereka. Kiranya mereka boleh tegak di dalam pertahankan keadilan dan keamanan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk rakyat Indonesia untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah di dalam mematuhi peraturan yang ada. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami yang tentunya tidak mudah untuk mengatur bangsa kami Indonesia ini Tuhan saat ini yang sedang bergejolak dengan banyaknya masalah. Berikan kekuatan, hikmat untuk Pak Jokowi, untuk Wakil Presiden dan juga serta jajarannya, supaya mereka dapat bekerja bersama-sama untuk menyejahterakan, untuk mengamankan, untuk memakmurkan Indonesia yang jaya ini Tuhan. Lawat bangsa kami Tuhan. Kiranya bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang bersatu, bangsa yang aman, bangsa yang rakyatnya saling mengasihi satu dengan yang lain, bertoleransi, dan berpolitik dengan sehat. Kami serahkan bangsa kami ke dalam lawatan Tuhan, kiranya Tuhan yang menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri persekutuan doa kita sore hari ini. Mari kita mengarahkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita tetap menjadi orang-orang yang setia kepada Dia, Sang Juru Selamat kita. Amin.
Selamat sore, Tuhan memberkati. Kiranya dimanapun Bapak Ibu berada, akan tetap berkomitmen untuk mengikut Yesus selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan beserta.